konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Konsep hukum Islam dalam Al-Quran mengenai keadilan, kemaslahatan, dan keadilan. Yang kelima yaitu studi Al-Quran tentang etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethos yang memiliki arti, adat, dan kebiasaan. Sedangkan moral artinya adalah perilaku manusia mengenai baik dan buruknya perilaku manusia tersebut. Yang selanjutnya ada sumber-sumber ketentuan dari moral. Ada 4 sumber ketentuan moral, yaitu yang pertama ketentuan agama, yaitu yang berasal dari Allah. Yang kedua ketentuan kodrat manusia yang berasal dari manusia itu sendiri. Yang ketiga ketentuan adat istiadat. Adat istiadat ini terbagi berada di wilayah tertentu. Yang keempat ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini ada hukum adat dan juga ada hukum negara. Yang keenam memahami esensi tauhid Al-Quran. Tauhid artinya adalah mengesahkan atau artinya satu. Jadi maksud dengan prinsip tauhid ini adalah prinsip yang mengatakan bahwa manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh itu konsep keadilan dalam persepsi Al-Quran. Adil dalam persepsi Al-Quran artinya adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, dan sama rata. Yang maksudnya artinya adalah tidak mengurangi dan tidak menambahkan dari apa yang sebenarnya terjadi. Konsep pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran merupakan hal yang penting karena bisa mendorong terbentuknya karakter yang baik dan moral yang baik. Yang ke-9 ada studi Al-Quran tentang etika pada lingkungan. Menjelaskan hubungan manusia sebagai khalifah dengan alam. Al-Quran melarang perusakan lingkungan dan memerintahkan pelestarian lingkungan. Yang ke-10 ada studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi artinya adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berarti dan dapat menimbulkan kemudaratan baginya di dunia maupun di akhirat. Yang ke-11 ada studi Al-Quran tentang pengendalian diri. Pengendalian diri artinya adalah dapat menahan hawa nafsu dari hal yang tidak baik. Dalam Al-Quran ada beberapa metode dalam pengendalian diri, yaitu yang pertama ada zikir dan sholat. Yang kedua ada puasa sebagai latihan pengendalian diri. Yang ketiga ada introspeksi diri. Al-Quran dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki beberapa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pembentukan karakter dan juga pembentukan moral. Yang ke-13 ada Al-Quran dan transformasi sosial bagi umat Islam. Transformasi sosial artinya adalah perubahan bentuk yang ada di dalam masyarakat. Yang ke-14 dinamika struktur kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan artinya adalah kejadian sejarah yang menjadi kebenaran kenabian. Ada beberapa dari aspek dari kemujizatan. Yang pertama ada beberapa unsur dari kemujizatan. Yang pertama hanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyimpang dari hukum alam. Yang ketiga sebagai bukti kebenaran kenabian. Yang keempat selaras dengan kata Nabi. Yang kelima tidak dapat ditandingi oleh siapapun. 15 ada problematika studi Al-Quran. Problematika studi Al-Quran ini mengenai permasalahan yang terjadi dalam Al-Quran. Yang ke-16 ada hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, yang dimana terdapat 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu berada dalam masa 22 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Yang Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ada beberapa hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, menguatkan hati Nabi dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, sebagai memudahkan Nabi dalam menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, menjawab sebagai bukti kemujizat. Yang ketiga, sebagai bukti yang menjawab permasalahan dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat, memudahkan umat Islam pada masa itu untuk memahami dan mencatat Al-Quran. Yang kelima yaitu sebagai memberikan waktu untuk meninggalkan ajaran yang tidak baik. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya dari Septi. Kepada Septi kita persilahkan. Perkenalkan, nama saya Septi Mengsari. Saya ingin bertanya kepada Indonesia. Pertanyaannya yaitu apa saja hukum-hukum sumber Islam menurut jumhur ulama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Septi Mengsari, yaitu coba sebutkan 4 sumber
memudahkan umat Islam pada saat itu untuk mencatat menghafal Al-Quran. Yang kelima, memberikan waktu untuk meninggalkan tradisi jahiliyah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Baiklah, sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya